Saya ingin tanya, dari hati ke hati, pernahkah jenengan berpikir, kalau ajaran yang jenengan bela mati-matian hari ini memang benar dan satu-satunya jalan keselamatan, lalu bagaimana nasib leluhur jenengan sendiri, kakek jenengan, nenek jenengan, orang tua jenengan, bahkan mungkin buyut-buyut jenengan? Apakah jenengan rela mereka disiksa hanya karena dulu mereka tidak sembahyang seperti jenengan? Saya sering mendengar orang berkata dengan penuh semangat, ajaran ini yang benar, yang di luar ini salah semua. Tapi dia lupa bertanya, kalau begitu berarti dia sepakat bahwa leluhurnya sendiri sekarang sedang disiksa? Padahal itu orang-orang yang dulu rela makan seadanya demi membesarkan anak cucunya, yang menanam padi dengan doa dan keringat, yang mengantar jenazah ke pemakaman dengan tangis dan kembang, yang mendidik tanpa marah, tanpa ancaman surga neraka, tapi dengan laku dan teladan. Lalu hari ini, kita datang dengan buku dan dalil, dan bilang bahwa mereka dulu sesat. Apakah hati kita sudah sedingin itu? Leluhur Jawa tidak lahir dengan kitab suci di tangan, tapi mereka hidup dalam kejujuran, kesederhanaan, dan rasa welas asih. Mereka tidak menghafal ayat, tapi hidupnya menjadi ayat itu sendiri. Lembut dalam berkata, tenang dalam bertindak, dan sabar dalam menghadapi hidup. Kalau semua itu salah, maka jangan-jangan yang benar hari ini bukan kebenaran, tapi kesombongan yang dibungkus dalil. Saya tidak anti agama. Saya juga beribadah, saya juga mengaji. Tapi saya tidak tega menjual nama Tuhan hanya untuk membenarkan diri sendiri. Apalagi dengan menyudutkan leluhur saya sendiri. Karena bagi saya, Tuhan yang sejati tak butuh pembela. Yang butuh dibela adalah kemanusiaan dan rasa hormat pada asal-usul. Inilah yang membuat saya sedih. Banyak orang Jawa hari ini yang merasa dirinya paling paham ajaran langit, tapi malah membuang ajaran bumi tempat dia dilahirkan. Merasa dirinya paling suci, tapi menyebut ajaran leluhurnya sendiri sebagai musyrik, syirik, bid'ah. Katanya cinta Tuhan, tapi membenci ajaran yang diwariskan oleh darah dan tanahnya sendiri. Coba tengok rumah masa kecil jenengan. Pernahkah jenengan melihat nenek jenengan duduk di amben membatik sambil nyinden pelan? Pernahkah jenengan melihat kakek jenengan menanam pohon sambil mengelus tanah dan berbisik lirih seperti sedang bicara dengan bumi? Itulah doa mereka. Bukan dalam bahasa Arab, bukan dalam teks-teks suci, tapi dalam rasa, dan rasa tak pernah bisa dibohongi. Leluhur kita tidak mengenal konsep surga neraka seperti hari ini, tapi mereka percaya akan hukum alam. Sopo sing nandur bakal ngunduh. Barang siapa yang menanam, dia akan menuai. Kalau jenengan menanam kebaikan, jenengan akan memanen kedamaian. Kalau jenengan menanam keserakahan, jenengan akan memanen kehancuran. Itu sederhana, tapi sangat dalam. Sekarang saya tanya, kenapa kita hari ini begitu tega menganggap mereka semua salah? Apakah hanya karena mereka tidak memakai istilah syariat, maka mereka dianggap tidak mengenal Tuhan? Apakah karena mereka tidak sembahyang 5 waktu, maka mereka tidak punya nilai? Apakah karena mereka tidak menyebut Tuhan dalam bahasa Arab, maka Tuhan tidak mendengar doa mereka? Lalu Tuhan siapa yang jenengan sembah? Tuhan sempit yang hanya paham satu bahasa, atau Tuhan maha luas yang bisa melihat kedalaman batin siapapun? Saya percaya Tuhan tidak melihat baju atau bahasa,
Tuhan melihat rasa, dan rasa itu diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi hari ini, kita justru sibuk memotong tali itu. Memutuskan warisan jiwa hanya karena tidak sesuai dengan kitab yang kita pelajari baru belakangan ini. Kapan sih agama-agama formal masuk ke desa-desa kita? Baru sekitar 70 atau 100 tahun yang lalu kan? Sebelumnya, semua orang hidup dengan adat, dengan laku prihatin, dengan nyadran, dengan slametan, dengan kidungan, dengan laku tapa, dan tidak pernah merasa paling suci. Tapi setelah kita kenal agama formal, malah banyak yang lupa diri. Kita jadi gampang menghakimi, gampang menyebut sesat, gampang membela Tuhan dengan cara mencaci maki sesama manusia. Padahal, agama tanpa cinta itu cuma aturan kosong. Tauhid tanpa welas asih itu cuma jargon. Dan ibadah tanpa rasa itu cuma gerakan tubuh. Saya sering menangis dalam hati melihat anak-anak muda Jawa yang begitu mudah memuja ajaran luar, tapi malu kalau ditanya soal pitutur leluhur. Mereka bisa menghafal dalil, tapi tidak tahu artinya, apalagi makna yang sebenarnya. Eling lan waspodo, mereka tahu hukum waris, tapi tidak paham arti, urip iku mung mampir ngombe. Kita ini sedang kehilangan akar, dan pohon tanpa akar akan tumbang oleh angin, tersesat oleh zaman, dan kehilangan rasa hormat pada tanah tempat kita berpijak. Jangan sampai karena terlalu cinta pada langit, kita lupa menapak ke bumi. Jangan sampai karena merasa sudah dekat dengan Tuhan, kita lupa untuk menghormati ibu sendiri. Lupa pada kakek nenek yang dulu memanggil Tuhan dengan cara yang sangat sederhana, tapi penuh makna. Mereka tidak menuduh orang lain kafir, tidak menutup masjid untuk beda golongan, tidak berebut surga. Karena bagi mereka, hidup itu bukan lomba masuk surga, tapi jalan pulang dengan tenang. Saya ingin kita semua duduk sejenak. Tarik napas pelan. Bayangkan wajah nenek jenengan. Bayangkan wajah kakek jenengan. Apakah jenengan tega berkata pada mereka, "Maaf mbah, kalian dulu salah. Sekarang saya yang benar." Apakah jenengan yakin Tuhan akan tersenyum melihat itu? Saya percaya Tuhan jauh lebih welas asih daripada manusia. Kalau jenengan bisa memaafkan kesalahan orang tua jenengan, masa Tuhan tidak bisa? Kalau jenengan bisa memahami orang yang hidup di zaman berbeda, masa Tuhan kalah dari jenengan? Itulah kenapa saya selalu bilang, jangan terlalu sibuk menyalahkan masa lalu, karena jenengan lahir dari masa lalu itu, dan tanpa masa lalu, jenengan bukan siapa-siapa. Jadi kalau hari ini jenengan sudah pintar, sudah rajin ibadah, sudah merasa dekat dengan Tuhan, jangan lupakan dari mana jenengan berasal, jangan ludahi tanah yang menumbuhkan jenengan, jangan jijik dengan warisan yang menghidupi jenengan, karena semua itu adalah wujud cinta dari leluhur jenengan. Mungkin mereka tak sempat sembahyang 5 waktu, tapi mereka tidak pernah berhenti bekerja demi jenengan. Mungkin mereka tak tahu doa dalam kitab jenengan, tapi mereka menangis dalam diam demi anak cucunya. Dan air mata itu lebih suci dari sekian banyak kata-kata. Jangan tunggu dunia ini hancur karena kesombongan. Jangan tunggu anak cucu jenengan nanti merasa asing dengan tanah ini. Mari kita sambung kembali tali yang putus, dengan rasa hormat, dengan eling, dengan ngelmu kasunyatan, bukan sekadar hafalan. Kalau hari ini jenengan setuju, bagikan video ini